Kalau sudah mampu menikah, tidak menikah, ini dua hal ini harus diwaspadai. Apakah karena memang lemah syahwat? Silahkan diobati dengan terapi dan yang lainnya. Atau jangan-jangan kalau dia normal, maka dia melampiaskan di tempat yang haram. Karena sebagian pemuda mau menikah, namun dikarenakan orang tua itu terlalu ketat dalam memberikan persyaratan pernikahan dengan uang seserahan, uang lamaran, uang pesta, uang gedung, maka para orang tua bertobatlah kepada Allah dari memberikan syarat-syarat yang memberatkan para pemuda untuk menikah. Oleh karena itulah Umar bin Khattab ketika berjumpa pemuda yang kuat, gagah, telah mampu menikah, namun dia jomblo, tidak menikah atau belum menikah, maka Umar bertanya kepada orang tersebut, kamu sudah menikah belum? Pemuda yang gagah perkasa tadi mengatakan belum menikah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yamna'uka minan nikah ilal ajz wal fujur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada. Alhamdulillah atas segala nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan Islam pada seseorang itu tidaklah sempurna kecuali apabila seseorang tersebut telah menikah. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, idza tazawwaja al-abdu faqad kammala nisfa dinih falyattaqillah fi nisfi al-baqi. Apabila seseorang telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka sempurnakanlah yang separuh yang lainnya lagi dari agamanya tersebut dengan bertakwa kepada Allah. Maka dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam mengabarkan agama seseorang itu sempurna dengan dua hal. Yang pertama dengan bertakwa kepada Allah, yang kedua dengan menikah. Karena dengan menikah inilah agama seseorang akan semakin terwujud, terrealisasi dalam kehidupan nyatanya. Dengan menikah seseorang terhindar dari segala macam keburukan. Atau Tawus, salah seorang ulama kita dari kalangan tabi'in, beliau menyatakan, la yatimmu nusukul asyabab hatta yatazawwaj. Tidak sempurna beribadah pemuda sampai pemuda tersebut menikah. Karena dengan menikah akan menjaga kita dari segala macam keburukan-keburukan. Dengan menikah akan lebih membuat peluang dalam agama kita menggapai pahala-pahala. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya ma'syarus sabab, wahai sekalian para pemuda, wahai semua pemuda semuanya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka dia mesti menikah. Kenapa demikian? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan. Dengan pandangan yang kita ditundukkan, sehingga kita tidak jelalatan memandang hal-hal yang diharamkan dari lawan jenis yang membuat syahwat kita tertarik. Dengan terbukanya aurat, maka ini akan mendatangkan keburukan-keburukan. Dimulai dari mata. Dari mata turun ke syahwat. Bukan turun ke hati, tapi dari mata turun ke syahwat. Maka dimulainya perzinahan itu dari mata. Dan yang kedua kata Nabi alaihissalam, wahsanul lil farj. Dan ini dampaknya. Dengan menikah itu lebih menjaga kemaluan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Maka banyak para pemuda yang mereka terjatuh ke dalam perzinahan, dimulai dengan pandangan, kemudian saling obrol, berkholwat, berduaan dengan perempuan, ngobrol tanpa batas, kemudian mereka pacaran, jadian, dan dilanjutkan dengan perzinahan, dan terus menerus berulang. Iya dan billah. Ya, dan ini diakibatkan karena mereka tidak menikah. Kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih menundukkan pandangan menikah ini akan lebih membantu kita menundukkan pandangan, menjaga kemaluan kita.
Wa man lam yastati, siapa yang nggak mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka dia mesti berpuasa. Puasa sunnah, puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dia berpuasa, karena dengan puasa inilah wujud tameng kita, perisai kita dari syahwat-syahwat yang tak terbendung tersebut. Iya dan billah. Maka banyak para pemuda yang tidak mau menikah. Ini sangat berbahaya sekali. Padahal mereka telah mampu menikah. Kalau mereka nggak mampu menikah, mereka berpuasa. Namun kalau mereka sudah mampu menikah, mereka bisa mencari nafkah untuk kehidupan mereka sendiri. Sendiri saja. Mereka bisa cari makan untuk diri sendiri. Kata Nabi SAW, makanan sendiri itu bisa buat berdua. Makanan berdua bisa buat berempat. Jadi, kapan seorang dikatakan mampu dia menikah? Apabila dia telah mampu mencari nafkah untuk diri dia sendiri. Berarti dia telah mampu untuk menikah. Menikahlah dia. Jangan sampai dia tidak menikah, menahan-nahan diri sehingga dia larut dalam pacaran. Dan ini akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak-tidak. Ya dan billah. Banyak sekali kasus perzinaan dikarenakan mereka enggan untuk menikah. Oleh karena itulah Umar bin Khattab ketika berjumpa pemuda yang kuat, gagah, telah mampu menikah, namun dia jomblo, tidak menikah atau belum menikah. Maka Umar bertanya kepada orang tersebut, kamu sudah menikah belum? Pemuda yang gagah perkasa tadi mengatakan belum menikah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yamna'uka minan nikah ilal ajz wal fujur. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah, wahai pemuda, kecuali karena ajz, kelemahan. Ada kelemahan syahwat yang ada pada diri Anda yang mesti Anda obati. Atau fujur, Anda melampiaskan syahwat tersebut di hal-hal yang diharamkan. Apakah onani atau perzinahan, ya dan billah. Maka ini mengerikan. Kalau sudah mampu menikah, tidak menikah, ini dua hal ini harus diwaspadai. Apakah karena memang lemah syahwat? Silahkan diobati dengan terapi dan yang lainnya. Atau jangan-jangan kalau dia normal, maka dia melampiaskan di tempat yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu para pemuda menikahlah. Dan kepada para orang tua, permudahlah anak-anak muda untuk menikah. Karena sebagian pemuda mau menikah, mereka mau menikah, namun dikarenakan orang tua itu terlalu ketat dalam memberikan persyaratan pernikahan dengan uang seserahan, uang lamaran, uang pesta, uang gedung, uang pelaminan, catering, dan seterusnya, bayang-bayang yang berat, sehingga di para pemuda di hati-hati mereka berkecamuk dan merasa pesimis untuk menikah. Maka para orang tua bertobatlah kepada Allah dari memberikan syarat-syarat yang memberatkan para pemuda untuk menikah. Sehingga dari orang tua yang memberikan syarat yang berat ini, para pemuda akhirnya menempuh jalan yang lain dalam melampiaskan syahwatnya, yaitu dalam hal yang haram, ya dan billah. Oleh karena itu para pemuda menikahlah. Bagaimana dengan para pemuda yang tidak menikah, kemudian mereka disibukkan dengan agama, sebagaimana Imam An-Nawawi, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, para ulama yang tidak menikah. Mereka tidak menikah karena ada uzur, karena disibukkan dengan ilmu, belajar, mengajar, jihad. Syekhul Islam di penjara, kapan mau menikah? Sibuk dengan agama, sehingga mati dalam keadaan membujang. Maka ini ma'zur, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan pemuda saat ini, mereka tidak disibukkan dengan ilmu, tidak murojaah, tidak punya pelajaran intensif, tidak ada jihad, sibuk dengan dunia, malah sibuk dengan hal-hal yang dunia yang lainnya, atau pacaran. Apa uzur mereka di hadapan Allah kelak ketika mereka datang kepada Allah dalam keadaan membujang? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada anjuran membujang sedikit pun dalam Islam. Bahkan hadis-hadis palsu yang dibuat orang-orang untuk anjuran membujang itu semuanya palsu, batil. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, ahaditsu madhil uzubah kulluha batilun. Hadis-hadis yang menganjurkan pujian untuk membujang, semuanya itu tercela. Membujang itu bukan di agama kita, membujang itu di agama sebelah yang mereka membujang. Prianya, wanitanya, mereka mendedikasikan diri untuk agama dengan tidak menikah. Ini bukan merupakan ajaran agama kita. Sekali lagi, kami nasihati kepada para pemuda untuk segera menikah, dan kepada para orang tua untuk membantu para pemuda dipermudahkan menikah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.